Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama, NPM 059, dan rekan saya Yoga Andis, NPM 76, akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari praktikum modul 2 Laboratorium Simulasi Sistem Industri, yaitu dengan modul ProModel. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama ini adalah sistematika atau laporan yang sudah kami buat. Nah, ada latar bab 1, ada pendahuluan yaitu latar belakang. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem meliputi location, entity, arrival, processing, dan lain-lain. Ada juga ProModel adalah salah satu software simulasi sistem diskrit yang cukup mudah dipahami baik oleh orang yang memahami maupun yang tidak memahami tentang simulasi. Nah, untuk studi kasus yang kita dapatkan yaitu mengenai SPBU atau sistem yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, stasiun pengisian bahan bakar umum ini kita laksanakan atau kita amati di Kota Surabaya, tepatnya di SPBU Semampir. Nah, bisa kalian lihat sendiri, ini adalah latar belakangnya. Di paragraf kedua ini mengenai apa itu bahan bakar minyak yang ada di Indonesia dan lain-lain. Nah, mengapa kita menggunakan sistem antrian pada SPBU Semampir ini? Karena pada studi kasus SPBU di Semampir ini banyak terlihat antrian yang cukup panjang jika sedang ramai dan tidak bisa diatur. Oleh karena itu, dengan adanya sistem pelayanan ini di SPBU ini serta dengan menggunakan software ProModel diharapkan dapat di SPBU nanti ini mengurangi jumlah antrian yang cukup panjang tersebut. Nah, ini rumusan masalahnya. Ada rumusan masalah dari modul ini adalah bagaimana mengoptimalkan sistem pelayanan untuk mengurangi antrian dengan menggunakan software ProModel di SPBU Semampir Kota Surabaya. Tujuannya bisa kalian baca sendiri. Nah, ini ada manfaatnya. Kemudian lanjut ke sistematika penulisan. Nah, di sini ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian ada daftar pustaka dan juga lampiran. Bab 2-nya mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya yang pertama ada pengertian sistem, kemudian ada karakteristik sistem, kemudian ada juga model, ada stakeholder dari permodelan, kemudian ada klasifikasi model, kemudian ada simulasi, artinya apa, kemudian lanjut ke bawah ada tentunya ada definisi dari ProModel sendiri. Nah, ada struktur elemen dari ProModel. Dalam membangun suatu model yang diinginkan, software ProModel menyediakan beberapa elemen yang telah disesuaikan untuk membuat sistem model. Nah, beberapa elemen dasar akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu adanya location. Dalam ProModel, location merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi mengalami menunggu proses ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Tempat di mana entitas diproses atau didelay, disimpan, serta beberapa aktivitas lainnya itu location. Jadi sebuah tempat. Kalau entitas atau entity adalah setiap bahan yang diproses oleh model. Entitas merupakan suatu objek yang diamati dari sistem. Contohnya part atau bagian kerja seperti operator atau bagian suatu sistem dan lain-lain. Yang kemudian ada arrival. Pada bagian ini menunjukkan bahwa menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan maupun frekuensi serta waktu kedatangannya. Kemudian ada processing, ada research, ada path network, shift and break, general information, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada konsep permodelan dalam ProModel.
ada batching multiple entities of similar type, yaitu memungkinkan untuk dilakukannya penggabungan beberapa entitas yang memiliki tipe entitas yang sama atau sejenis. Ada juga temporary batching using group or ungroup. Nah, pernyataan grup memungkinkan untuk mengelompokkan entitas bersama-sama dan melakukan ungroup di lain waktu. Ada juga permanent combine, accumulation of entities, splitting of one entity into multiple entities, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada definisi sistem antrian. Kemudian ada komponen sistem antrian. Kemudian ada struktur sistem antrian dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke bab 3 atau metodologi. Di sini waktu dan tempatnya kita laksanakan di sebuah SPBU, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang beralamatkan di Semampir Barat, Surabaya. Dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober pukul 3 atau 15.00 waktu Indonesia Barat. Pengumpulan datanya seperti ini. Jadi studi kasusnya kita dapat di SPBU, kemudian data pengukuran menitnya dari data pegangan modul ditambah 6, dan hasilnya seperti ini. Kemudian total waktunya seperti ini. Nah, di sini ada flowchart. Flowchartnya mulai dari awal sampai akhir. Nah, sampai sini. Nah, ini langkah-langkah pengerjaan software pro model yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada daftar pustakanya. Seperti itu. Nah, nanti bab 4 dan bab 5 akan dijelaskan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 dan 5. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Yuganis Terkada, NPM 76. Di sini saya menjelaskan bab 4, di mana ini di sini terdapat waktu pengukuran aktivitas, tabelnya. Tabel ini sama kayak yang dijelaskan oleh Hildan tadi. Lalu kita ke bawah, ini terdapat replikasi aktivitas pemindahan produk ini. Ini itu gimana sih cara mencarinya? Cukup mudah, kita menggunakan pro model. Nah, di sini ini terdapat pro model saya. Kalau Anda belum mencoba pro model, itu kita klik file, terus kita klik new seperti itu. Lalu kita masuk ke build, lalu ke location. Nah, seperti ini. Location ini bertujuan ini untuk mengasih gambar seperti ini kan. So mama, kalau kita mengantri ke alur untuk mengisi bensin, itu kan kendaraan masuk, lalu memilih jenis bahan bakar. Seumpama itu Pertalite atau Pertamax atau Premium, seperti itu kita memilih ini, lalu kita langsung mengisi. Habis mengisi kita langsung melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kita langsung keluar menuju SPBU tersebut. Nah, kita untuk membuatnya itu gampang. Membuat gambar-gambar ini kan di sini terdapat grafik. Ini kita tinggal pilih aja gambar apa. Semuanya kalau SPBU ya kan mobil, ya kita gunakanlah mobil ini. Diklik, masukkan sini. Seperti itu. Untuk menganu gambar tulisan ini sendiri, menghasil tulisan ini sendiri itu cukup mudah. Kan sebelumnya tidak ada tulisan atau tulisannya itu car. Nah, untuk menggantinya itu mudah. Kita klik gambarnya terlebih dahulu. Ini checklist new-nya ini di unchecklist, dihilangin checklistnya. Lalu kita klik teks ini. Ya udah, kita langsung namakan apa gitu. Terus kalau sudah selesai, kita checklist lagi ini. Nah, seperti itu. Nah, kita lakukan hal serupa ini dengan sama seperti itu. Setelah kita menggambar seperti ini, lalu kita masuk ke build,
kita langsung masuk ke arrival seperti itu. Fungsi dari arrival sendiri itu menentukan entity-nya seperti itu. Kan ini entity bahan bakar, ya udah kita klik entity lalu kita klik bahan bakar itu seperti itu. Setelah kita masuk seperti itu, langsung kita ke processing. Kita caranya itu klik lalu nih processing seperti itu. Nah, processing sendiri itu cukup mudah. Kita masukkan entity-nya apa sama bahan bakar. Kita kan klik dulu ini entity, kita bahan bakar. Lalu location, kita milih yang pertama ini kendaraan masuk. Kita kan nanti terdapat pilihan, ada 5 pilihan. Yang pertama itu ada kendaraan masuk, yang kedua ada memilih bahan bakar, lalu ketiga ada mengisi bahan bakar, keempat ada pembayaran, dan kelima ada kendaraan keluar seperti itu. Kita masukkan yang kendaraan masuk. Nah, outputnya jadi kendaraan masuk. Kita outputnya itu apa? Nah, ini outputnya kita pilih bahan bakar, outputnya diklik, pilih entity-nya, kita pilih bahan bakar kan entity tadi. Lalu destinasinya menuju apa? Maksudnya dalam arti kendaraan masuk itu bakal menuju ke mana? Oh, kalau kita ke SPBU berarti masuk lalu kita memilih bahan bakar. Nah, seperti itu. Jadi destinasinya bahan bakar. Jadi kendaraan masuk menuju ke bahan bakar. Seperti itu. Nah, lalu kita klik move logic-nya. Kita cari move logic-nya untuk seperti itu. Kita kalau sudah selesai semua, langsung kita ke simulation. Kita klik option dulu. Nah, ini diganti, ini kan awalnya 1, ini diganti 10, terus ini diganti 8. Kenapa kalau 8? Soalnya jamnya 8 jam seperti itu. Lalu kita klik OK, lalu kita klik simulation lagi, lalu kita run. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan ada run 1 of 10. Nah, kita cepatkan sampai 10 ke 10. Seret, kita cepatkan. Nah, setelah selesai, langsung deh kita klik yes seperti itu. Nah, di sini ini replikasinya itu kita gunakan all gitu, lalu kita oke. Nah, lalu kita menuju ke entity activity. Nah, ini kan, nah hasil average time inside sistem ini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan, lalu kita mencari rata-ratanya, lalu ada standar deviasinya kita cari, lalu variansinya seperti itu. Lalu kita ini replication ini n itu replication kan anunya kan itu kan 10 kan n-nya kan. Nah, lalu itu 10 dikurangi 1, 10 yang dimaksud 10 itu ini loh, 1, 2, 3, 10 percobaan itu 10 data. Lalu 10 kurangi 1 jadi 9. Confidence intervalnya itu 95% seperti itu. Nah, langsung deh kita masukkan ke rumus. Ini dari tabel Z ini 1,96 itu dari tabel Z dari 0,05 ini. Lalu kita mencari HW-nya. Gimana cara cari HW-nya? Yaitu ya Allah, yaitu ini dengan cara ini TD dikali F alpha dibagi 2 seperti itu. Nah, lalu kita menghasilkan ini berarti HW-nya itu 3,1908. Nah, itu sama kayak beta seperti itu. Kita hasilkan, kita hitung-hitung seperti ini. Lalu ini ada tabel waktu pengukuran. Ini tuh kan 3. Ini tuh ini tuh diambil dari ini sini ya, ini diambil dari sini itu.
Lalu yang ini juga, nah 7 ini diambil dari 3 atasnya dulu, 3 pertama. Nah ini diambil dari ini, seperti itu. Sudah kan. Terus kita menuju perbandingan output real system sama pro model. Terus itu, nah, real systemnya itu kan ini, pro modelnya ini. Terus kita rata-ratakan, terus kita cari standar deviasinya, lalu kita ke variansinya. N itu jumlah entity-nya itu ada 3 jumlah datanya, lalu dikurangi 1 jadinya 2. Itu lanjut deh, kita langsung menuju ke rumusnya. Ini kita hitung seperti ini, bisa dilihat. Ini juga selesai, outputnya ditaruh, lalu kita dianalisis. Jadi analisisnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Setelah selesai, kita masuk kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu, pada simulasi sistem antrian SPBU yang telah dibuat terdapat 5 aktivitas. Yang pertama yaitu tadi, kendaraannya masuk, lalu memilih jenis bahan bakar, lalu bahan bakar diisikan ke kendaraan, lalu pelanggan melakukan pembayaran, lalu keluar, seperti itu. Dan hasil outputnya dapat diketahui dari replikasi N-nya itu, ini replikasi pertamanya itu 30,70 menit, replikasinya kedua itu 32,12 menit, begitu. Ya, demikian presentasi tadi saya dan Hildan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.